Sobat sekalian, ada sebuah pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya saya bacakan ya. Izin bertanya, orang yang zalim itu karena adanya luka batin di masa lalu dan juga disebabkan karena hukum tabur tuai. Nah, kalau untuk orang yang dizolimi, apakah itu juga karma yang pernah dia lakukan, luka di masa lalu juga? Apakah ini juga termasuk hukum tabur tuai dan harus menerimanya dengan ikhlas? Bagaimana cara mengobati luka batin di masa lalu dan memutus hukum tabur tuai ini? Terima kasih sebelumnya. Sobat curhat sahabat semuanya, apakah orang yang dizolimi itu juga kena karma atau memiliki juga luka batin? Coba kita perhatikan hadis berikut ini. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah, baik berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, gangguan atau rasa gelisah, sampai pun duri yang melukainya, melainkan dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada satu hadis lagi, ya. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang yang beriman sampai pun duri yang melukainya, melainkan dengannya Allah akan mencatatnya sebagai satu kebaikan untuknya dan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Kita memaknai hadis ini seperti ini. Setiap manusia pasti memiliki dosa. Tidak ada manusia yang bebas dari dosa. Karena begitu sayangnya Allah kepada orang yang beriman, Allah ingin menghapus dosa-dosa hambanya di dunia itu dengan ujian. Jadi lebih baik dosa dihapus di dunia dengan ujian daripada dihapus di akhirat dengan api neraka. Jadi ujian yang hambanya terima itu misalnya sakit, kemudian kesulitan ekonomi, kenakalan anak, termasuk saat dizolimi oleh orang lain, itu adalah upaya Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Syaratnya hambanya itu harus sabar menghadapinya dan tidak berburuk sangka kepada Allah. Jadi itulah upaya Allah untuk menghapus dosa hambanya dengan ujian. Lalu apakah kezaliman yang kita terima itu juga bentuk dari berlakunya hukum tabur tuai? Bisa jadi. Nah, coba sekarang kita renungkan baik-baik ya. Apakah diri kita selama ini seringkali menyakiti orang lain? Jika iya, besar kemungkinan itu adalah bentuk balasan atas perbuatan kita menzolimi orang lain. Jika kita merasa sebaliknya ya, jika kita merasa kayaknya nggak pernah tuh menyakiti orang lain ya misalnya, maka ujian itu adalah bentuk dari upaya Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Ya, karena setiap kita itu pasti memiliki dosa. Jadi adalah upaya Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Nah, saat kita sedang mendapatkan musibah karena konsekuensi dari hukum tabur tuai, karena kita gemar menyakiti orang lain atau karena dosa-dosa kita yang lainnya, ya, kita tidak boleh memaknai itu sebagai hukuman Tuhan. Selama kita masih hidup, ya, hidup di dunia ya, masih bernafas, apapun masalah yang kita hadapi itu bukan hukuman dari Tuhan, tapi itu adalah bentuk dari peringatan atau kasih sayangnya. Jika Allah menghukum hambanya saat hambanya berbuat dosa, pastilah Allah langsung mewafatkan hambanya seketika itu juga. Dan kelak hambanya ini akan mendapatkan sisa di alam kubur. Dan lebih
parah lagi atau lebih pedih lagi itu siksa di neraka. Jadi sekali lagi, apa yang kita alami di dunia ini, musibah yang kita rasakan, ujian yang kita hadapi adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita kembali kepadanya. Allah menginginkan kita lebih dekat lagi, lebih meningkat lagi ibadahnya, lebih banyak bertobat untuk menghapus dosa-dosa kita agar kelak di akhirat hisab kita itu diringankan karena sudah ditebus di dunia dulu. Nah, selain kedua faktor tersebut, ya, sehingga musibah itu turun yaitu karena dosa atau berlakunya hukum tabur tuai, ada satu lagi yang menyebabkan seseorang merasa terus-menerus mendapatkan ujian. Apa itu? Yaitu berprasangka buruk. Ini sangat terkait dengan luka batin di masa lalu ya. Misalnya seperti ini. Ada sebuah cerita. Sejak kecil ia melihat orang tuanya bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Pagi, siang, malam orang tuanya berpeluh keringat berkecucuran, pulang dalam keadaan capek, lelah karena kecapean bekerja. Anak ini merasa iba dan kasihan kepada kedua orang tuanya. Setiap kali ia melihat kedua orang tuanya, setiap itu pula ia merasa kasihan. Tanpa ia sadari ya, kata kasihan itu masuk dalam pikiran bawah sadarnya. Setiap ia melihat orang tuanya, terakses dalam pikirannya kata kasihan. Meskipun orang tuanya sudah meninggal, saat ia mengenang kembali orang tuanya, yang muncul adalah kata kasihan. Akhirnya perasaan kasihan itulah yang sering ia akses dalam pikirannya sehingga benar-benar terjadi dalam kehidupannya. Entah kenapa tiba-tiba kehidupannya itu penuh dengan drama dan sering mengundang orang untuk mengasihaninya. Dimanapun ia berada, pikirannya memprogram dirinya untuk dikasihani sehingga ada saja peristiwa yang membuatnya kesal, tidak nyaman, membuatnya menangis dan membuat orang lain tuh mengasihani dirinya. Jadi tidak hanya apa yang kita alami, namun apa yang kita saksikan juga bisa menginstal pikiran bawah sadar kita sebuah emosi tertentu. Selanjutnya, diri kita akan dikendalikan oleh emosi yang mendominasi diri kita itu. Emosi itu akan memancar ke alam semesta sehingga kita akan mengalami kejadian-kejadian sebagaimana emosi yang dominan dalam diri kita. Ibaratnya lingkungan sekitar kita adalah layar, sedangkan pikiran kita itu adalah laptop ya. Saat pikiran bawah sadar kita itu dipenuhi dengan perasaan kasihan, maka hal tersebut akan terkoneksi ke lingkungan sekitar. Sehingga kita akan mengalami berbagai peristiwa dan bertubi-tubi yang mengindikasikan kita layak untuk dikasihani. Tentunya kejadian itu pastilah kejadian yang tidak menyenangkan. Ya. Tanpa sadar, karakter kita diprogram pikiran bawah sadar mengundang orang untuk berbuat tidak baik sehingga kita layak untuk dikasihani. Nah, seringkali kita tidak menyadari karena ini adalah sudah menjadi karakter ya. Jadi kata kasihan sudah menjadi program dalam pikiran bawah sadar. Kita mungkin tidak menyadari ya, tetapi realitasnya yang membuktikan itu semuanya itu. Jadi program kasihan sudah tertanam dalam diri seseorang. Hal ini sesuai dengan hukum Allah ya, bahwa aku, kata Allah ya, aku selalu menuruti prasangka hambaku ya, kepadaku. Apabila ia berprasangka baik, maka ia mendapatkan kebaikan. Adapun bila ia berprasangka buruk kepadaku, maka dia akan mendapatkan keburukan. Jadi ada 3 hal kenapa orang itu mendapatkan berbagai masalah, berbagai ujian, ya, berbagai musibah. Itu yang pertama, karena orang itu pernah berbuat zulim kepada orang lain, dan ini adalah akibat dari hukum tabur tuai. Ketika ia berbuat zalim kepada orang lain, maka dia pun akan
mendapatkan keburukan. Kemudian yang kedua adalah karena ia sering melakukan dosa, ya, entah dosanya itu apa, tapi dengan ujian itu sebenarnya Allah ingin menghapus dosa-dosanya itu ketika kita menjalani ujian itu dengan sabar dan berprasangka baik. Kemudian yang ketiga, kenapa orang itu senantiasa mendapatkan masalah atau mendapatkan musibah, karena dia senantiasa memprogram dirinya hal-hal yang buruk atau senantiasa berprasangka buruk kepada Allah, kepada dirinya, kepada orang lain, kepada masa lalu, dan juga berprasangka buruk kepada masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.